Halo Smaders, welcome to Syahida Talk. Bincang seru biar tahu. Nah, kali ini kita udah episode keberapa, Pan? Keempat. Nah, kali ini kita bakal mengundang narasumber yang asik, terus yang pokoknya lagi sibuk-sibuknya gitulah, produktif banget pokoknya beliau ini. Sampai kita undang ke podcast dari tahun lalu, baru bisanya sekarang. Bener, baru maunya sekarang. Penasaran gak sih narasumber siapa? Langsung aja kita sambut gak sih? Ya, langsung aja. Ya. Pak Dhani Ciptani. Halo semuanya. Apa kabar nih, Pak? Kabar baik pastinya ya, bahagia. Wes, Allah. alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih, Pak? Sekarang sih ya, karena kita lagi tahun ajaran akhir tahun gitu ya. Kita lagi mempersiapkan ujian akhir tahun. Lagi evaluasi nih. Jadi saya nanti bakal disidang khususnya gitu ya. Sama kepala sekolah. Sama yayasan juga nggak? Yayasan sih enggak, sekarang tuh yayasan sudah nggak ikut campur. Lebih tepatnya sama atasannya kepala sekolah. Siapa tuh? Tahu nggak? Siapa ya? Siapa ya? Coba. Siapa, Pak? Majelis guru. Oh, majelis Oh. guru. Iya. Siapa majelis gurunya? Pak Pak Pecit, Pak Pecit. Pecit. Iya, Pak Iya. Pecit. Tuh. Nah, kebetulan kalau nggak salah tahun kemarin Pak Dhani ini lulus S2 loh, guys. Sarjana apa ya? Manajemen, Iya, S2 manajemen. Nah, dari sastra ke manajemen. Kok bisa sih, Pak? Iya. Jadi sebetulnya itu tuh apa ya? Nggak linear gitu ya. Harusnya tuh kalau S1, S2, S1-nya sastra, S2-nya sastra. Tapi kalau saya S1-nya sastra, S2-nya manajemen gitu. Itu sebetulnya ceritanya panjang ya. Jadi gimana ya? Singkatnya sih karena biaya kali ya. Jadi saya mencari S2-nya sastra itu rata-rata di kampus yang notabene biayanya mahal. Nah, ini ada jurusan manajemen yang di kampusnya biayanya terjangkau. Ya akhirnya saya memutuskan walaupun salah, ya tetap saya ambil gitu karena saya ingin S2. Gitu. Itu asal mula saya kenapa jurusannya berbeda dari S1 ke S2. Keren-keren. Nah, aku penasaran, kan Bapak ini kan pembina OSIS, Iya. sekaligus pembina ekstrakurikuler PMR. Yap. Nah, aku pengen nanya, kalau semisalnya di OSIS dan PMR ini misalnya ada konflik yang secara barengan nih, konfliknya berat. Nah, Bapak sebagai pembina ekskul itu, pembina ekskul dan pembina OSIS itu ngapain, Pak? Wah, ini berat ya. Ya, jadi sebetulnya ini cerita nggak apa-apa kan ya? Ya nggak apa-apa. Ya. Awal Enjoy. mulanya saya di Syahida tuh saya hanya diamanahi pembina PMR. Yang pada awalnya itu juga bukan basic saya gitu. Jadi ya saya tuh dari awalnya tidak ada basic tentang kesehatan. Cuma di Syahida tuh kan punya sistem yang istilahnya nggak boleh nolak. Jadi kalau saya sudah ditempatin disuruh jadi pembina PR, ya saya nggak bisa nolak. Jadi harus saya terima. Gitu. Abah. Nah, tahun selanjutnya saya juga diamanahi jadi pembina OSIS. Tapi pembina PMR-nya masih. Jadi saya megang dua tuh. Kadang kan istilahnya ada konflik kayak tadi itu ya. Ya sebetulnya kalau untuk tingkat SMA gitu ya, kalau ada konflik seperti itu lebih simpel gitu. Karena mungkin anaknya kan sudah remaja ya, sudah dewasa, sudah bisa mengetahui salah dan benar. Jadi saya itu tinggal istilahnya menginstruksikan ke ketuanya gitu. Nah, biar ketuanya nanti yang mengarahkan anggotanya, menasehati anggotanya. Baru nanti kalau sekiranya sama ketua tidak ada perubahan, nah baru nanti saya turun tangan langsung untuk menegur anaknya. Gitu sih. Di PMR, di OSIS sama aja kayak gitu sistemnya sih. Oh, sama aja. Kalau misalnya di OSIS sama PMR kayak kita lagi ngadain acara nih. Acara, contohnya kayak kemarin bulan Ramadan kita ngadain acara ke panti asuhan. Ya. PMR misalnya juga ngadain ke acara panti asuhan. Kalau misalnya itu acaranya berbarengan itu gimana? Berbarengan gimana ya? Wah, itu bagi waktunya susah ya. Bentrok ya. Ya, jadi kalau saya sih mensiasatinya gitu ya. Apa ya sebetulnya? Lebih ke arah ketua gitu.
Jadi saya itu menitik beratkan kepada ketuanya supaya ketuanya bisa aktif. Ya saya hanya koordinasi dengan ketuanya. Jadi nanti biar ketuanya yang jalan tuh, OSIS biar jalan, PMR juga jalan. Makanya saya tuh ketika milih ketua, saya usahakan untuk ketua tuh jangan ada yang double. Kayak kan banyak anak Sahida tuh yang ikut eskul 2, ya kan, ikut duta, ikut OSIS. Nah, saya usahakan tuh untuk PMR itu dia fokus ke OSIS, fokus ke PMR supaya dia nggak so sibuk kayak saya. Iya. Jadi nanti kalau ada tugas ya saya enak gitu koordinasinya gitu, ya. Mau nanya nggak kan? Kalau misalnya ngomong-ngomong soal organisasi nih Pak, kira-kira skill penting apa aja sih yang harus dimiliki seseorang dalam organisasi? Dalam organisasi nih ya. Oke. Kalau menurut saya sih ya sebetulnya ketika orang masuk organisasi itu secara tidak langsung dia sudah mendapatkan skill untuk nanti ke masa depan. Kenapa? Karena biasanya di organisasi dengan di kelas itu beda kan ya. Jadi ada hal-hal yang tidak dipelajari di kelas tapi dipelajari di organisasi. Nah, dan yang biasanya yang dipelajari di organisasi itu istilahnya skill yang nanti bisa diterapkan dalam kehidupan. Nih saya tanya nih sekarang, misalkan ya, kalian belajar IPA, betul kan? Di IPA tuh misalkan diajari tentang apa? Kromosom. Kalau enggak apa? Tentang sel. Ya, dalam kehidupan nyata tentang sel itu ditanya nggak? Ya, kadang-kadang. Kadang-kadang ya. Tapi kalau dalam organisasi itu diajari leadership, ya, diajari misalkan etika. Nah, dalam kehidupan nyata ketika kalian terjun di dunia kerja, dunia masyarakat, skill itu yang nanti dibutuhkan. Ya, jadi kalau di kampus tuh ada istilah kupu-kupu. Tahu kupu? Kuliah Kuliah pulang. Nah, di sekolah itu harusnya ada tuh ya. Jadi jangan sekolah pulang. Apa tuh singkatnya? Supu-supu. Supu-supu. Nah, Bapak kupu-kupu nggak? Enggak dong. Saya ada apa ya? Dari SD kayaknya sih saya udah ikut eskul sampai kuliah juga ikut organisasi. Ikut BEM berarti? Kalau di saya sih ke jurusan anak Sasindo, Sastra Indonesia. HIMA. Berarti udah sibuk Himpunan dari- Mahasiswa. Pantesan susah ya diundang. Iya. Berusaha banget bener. Sebetulnya sih bukan susah sih ya. Kadang saya nggak mau diundang podcast, takut terlalu frontal. Ya salah. Kan saya kalau bercanda gitu kan sama kalian suka frontal ya. Takut kebawa ke podcast. Bahaya ini- gitu ya. Baik. Terus nih Pak, kan kadang di organisasi tuh ada yang namanya senioritas ya. Ya. Menurut Bapak, tanggapan Bapak soal senioritas tuh gimana sih Pak? Sebetulnya sih nggak baik gitu ya. Apalagi kadang senioritas itu menimbulkan dendam biasanya. Nah itu harusnya dihindari ya. Makanya ketika kalian di LDK sebetulnya gitu ya udah saya wanti-wanti gitu. Untuk senior tuh nggak usah turun. Karena ya memang bukan tanggung jawab mereka juga gitu. Harusnya senior itu lebih ke arah memantau ataupun mengarahkan. Karena kan tahu sendiri ya kasus-kasus senioritas itu ya. Itu sangat luar biasa ya. Nah, saya tuh sebenarnya tidak ingin itu ada di OSIS itu ya, apalagi di Sahida. Itu nggak boleh gitu ya. Nah, kalian nanti nih jangan mentang-mentang kemarin di LDK diapain sama saya. Terus kalian menyimpan dendam gitu kan, terus kalian tularkan ke adik kelas kalian. Nah, itu nggak boleh. Saya amis nih babinya. Apa bawa telur ya? Rambutnya bau. Rambutnya bau. Itu sebetulnya tuh baru di angkatan kalian. Angkatan sebelumnya tuh bukan pakai telur, Pakai pakai lumpur. Oh, yang kayak SMP aku juga. Gimana tuh? Adik eskul yang kalau nggak salah di situ Pak Dani kayak nanya-nanyain proker eskul. Iya. Jadi itu kayak kita tuh pakai masker apa matanya gitu. Oh, ditutupin. Iya, terus tiba-tiba kita udah jawab bener tapi sama Pak Dani buka nggak matanya gitu. Buka sama Pak Dani. Emang bener-bener emang. Itu sebetulnya otodidak sebetulnya. Jadi sebetulnya tuh kalau kan sebelumnya kita briefing dulu ya. Sebetulnya tuh saya masih bingung gitu. Ini di pos saya mau ngapain ya? Saya mau nanya apa ya? Berhubung di situ ada lumpur, ya udah pakai lumpur.
Mana nggak Nah, tahu pas lumpur angkatan kalian tuh kan nggak ada lumpur tuh di lapangan konblok kan, Iya. adanya telur. Ya udah, Habis itu kita susah Iya. nyari telur kita. telurnya saya pakai. Oh, Pala harusnya gua. dipecahin aja Iya kan telurnya. buat dimasak kan harus. Ya habis itu dimakan ya. Sama aku mau nanya satu Iya. lagi. Kan kalau nggak salah, misalnya angkatan sebelumnya udah mau lengser nih, Iya. otomatis bapak sama angkatan sebelumnya nyari apa ya namanya? Penerus. Anggota baru. Penerus Pengurus baru. Itu Iya. gimana sih pak cara melihat kayak oh ini nih kayak Bagus enggak? Bagus Yang enggak, cocok gitu ya? enggak. itu gimana sih pak? Sebetulnya saya tuh biasanya gitu ya, itu ngasih tugas ke ketua sebelumnya, ke wakil, ke BPH ya kalau di kita Badan Pengurus Harian. Itu dari jauh-jauh hari saya udah nuntut biar dia itu ngelirik anak kelas 11, anak kelas 10, kira-kira ada nggak nih yang cocok buat OSIS selanjutnya. Itu dari jauh-jauh hari itu. Karena kan kalau kita nilai seseorang nggak bisa pas kita langsung seleksi, oh ini orang bagus nih, cocok di OSIS. Iya. Nah, tapi dilihatnya dari jauh-jauh hari itu. Termasuk nanti kalian di angkatan kalian, saya akan menugaskan ketua gitu ya. Dari awal tahun supaya ngelirik nih anak angkatan selanjutnya, ada nggak cocok untuk menggantikan ketua selanjutnya. Siapa ya kira-kira? Siapa ya? Siapa ya? Ada nggak nih? Aku. Ada nggak ya penasaran? Ya pastinya sih anak-anak kelas 10 yang naik kelas 11. Yang Kalau naik. yang nggak naik gimana? Yang nggak naik nggak usah. Nggak mungkin lah kalau di sekolah swasta tuh pasti naik. Ah iya, soalnya kan. Iya sih. Ya, Namanya apa? Terus nih Pak, satu lagi. Kan di organisasi itu kan pasti menyatukan banyak kepala gitu ya. Iya. Dan pastinya kan nggak semuanya akrab, yang udah akrab Betul. lama gitu kan. Nah, kira-kira gimana cara kita membangun hubungan baik dalam suatu organisasi? menyatukan kepala ya. Waduh. Susah ya gitu. Disatuin. Iya. Karena biasanya satu orang tuh ya punya satu kepala. Iya. Artinya di dalam organisasi karena karena banyak kepala, berarti harus disatukan. Maksudnya Gimana? banyak pola pikir. Banyak Pendapat, iya beda pendapat kan pastinya. Itu ya. Kalau saya sih dulu pertama kita lihat ketujuan kita, gitu ya. Kan setiap OSIS pasti punya tujuan, punya proker setiap angkatan ini kan. Nah, kita fokus dulu tuh ke tujuan kita. Jadi kalau nanti ada problem, ada masalah, ingatkan nih ini tujuan kita yang harus kita capai. Ya kan? Apapun masalah kalian, ketika kita berbicara tujuan ya kita harus sejalan. Gitu. Nah, kemudian saya pernah baca buku tentang leadership gitu, tentang kepemimpinan. Katanya kalau sekiranya organisasi yang ingin sehat gitu ya, ingin baik, itu komunikasinya diperbaiki. Ya kan? Kadang kita banyak kepala nih, tapi komunikasinya kurang. Nah, masalah itu bisa diselesaikan dengan komunikasi. Oh, berarti emang komunikasi itu penting Ya, ya. harus dijalin benar itu ya. Sama kayak misalnya apa pendapat bapak kayak ada siswa yang Hmm. misalnya kayak bapak cocok nih jadi kayak misalnya siswa ini cocok nih jadi OSIS, jadi kayak siswanya tuh kayak takut gitu sama OSIS gitu loh pak. Oh, takut. Kayak dia takut masuk OSIS, kayak Trauma takut gitu. kalikannya, kayak gitu gimana? Kalau itu sih sebenarnya mah fleksibel gitu ya. Kadang gimana ya? Kita brainwash ke yang positif-positifnya Mas Nil. Jadi supaya dia tertarik, kita kasih tahu oh OSIS itu ya nggak cuma bagian menyeramkannya aja gitu, nggak bagian capeknya aja. Ada kok sisi serunya ya kan? Kayak misalkan kalau sekiranya kita di kelas kan kita ketemunya itu lagi. Iya. Sedangkan OSIS itu gabungan dari beberapa kelas. Nah, kita punya relasi dari beberapa kelas. Nah, kadang relasi itu yang membuat orang itu betah kan? Di situ. Sebenarnya sih itu sih teman yang baik. Harus berani dong. Iya, Harus berani ya. Apa sih yang ditakutin dari OSIS? Kan OSIS itu biasanya pilihan orang-orang terpilih. Jadi kita Kita terpilih. ya kita terpilih. Nah, ya. Orang baik. Orang terbaik di antara orang baik. Bahasa bangga. Ya. Cuma hati-hati, nggak boleh besar kepala Oh juga. iya. Enggak sih, perasaan Saya kecil banget. Apalagi sekarang di OSIS Syahida tuh punya punya organisasi yang lain ya, punya saingan gitu. Iya. Apa tuh saingannya?
Ada sebut nggak Pak? Sebut Jangan boleh. sebut merek. Inisial aja inisial. D. Inisial di Syeida ada Ada. tambahan 2 organisasi ya. Iya. Kalau nggak salah ada His dan Duta. Duta. Aduh, lupa. Itu bukan inisial. Iya. Oh iya. Gimana? Nggak apa-apa. Kan Keceplosan, bisa nggak apa-apa. bersama. Betul ya. Jadi kita bisa apa ya bersaing secara sehat. Karena kan kita masih di bawah satu naungan. Tujuannya supaya ya Syeida mungkin berkembang. Berkembang. Berkembang makin apa? Makin Makin maju, makin bagus. Maju sampai Masya mana? Allah. Makin dikenal dan masuk top 1000. Amin. Amin. Kan kemarin tuh ada istilah-istilah kadanya Syeida tuh jago kandang. Wah, Siapa yang bilang tuh Pak? ada lah. Makanya kalian tuh harus apa ya? Membawa nama Syeida tuh keluar. Nanti kita kalau keluar bawa-bawa Ahmed Iya. Syeida. Bawa Bawa enggak baju dong. Syeida. Bawa prestasi Syeida keluar. Tuh. Ya. Ya, ada yang mau nanya lagi Pak? Udah sih kayaknya. Apa ya? Apa ya? Pak, Kamu mau bertanya apa? Bapak ditanya apa? apa ya? Bebas lah. Oh iya, kan kelas 12 baru kemarin wisuda nih. Iya. Nah, OSIS yang kemarin kan udah wisuda nih. Betul. Bapak sedih nggak tuh Pak? Gengsi Iya, pasti. gengsi emang. Ya Kan bisa di rumah. sebetulnya gimana ya? Kalau sedih nggak sedih sih sebetulnya. Dengerin nih kelas 12. Ini dengerin ya Apalagi, podcast Record, dulu. record. OSIS yang kemarin yang sekarang kelas 12 mumtaz ya. Widih. Oh, siswa Widih. apa istimewa. Iya. ya. Ah, Sedih sih sebetulnya, cuma kan yang namanya organisasi itu ada apa? Ada pertemuan, ada perpisahan. Jadi itu sebetulnya udah hal yang wajar nih. Yang pasti sih biasanya saya berharap ketika dia keluar nilai-nilai yang didapatkan di OSIS itu bisa diterapkan dalam kehidupannya. Gitu sih. Sebelum penutupan, aku mau tahu Iya. harapan Bapak buat OSIS angkatan selanjutnya. Selanjutnya harapannya apa ya? Oh iya, jadi harapan saya sih sebetulnya ke setiap OSIS gitu ya, usahakan apa ya maju. Jadi walaupun maju itu dalam satu bidang, walaupun maju itu satu langkah, gitu, usahakan jangan jalan di tempat. Ya, karena kan ya gimana ya? Gak lucu sih sebetulnya kalau organisasi tuh diem aja gitu, ya kan? Harus maju, gitu. Harus istilahnya harus beda dengan OSIS sebelumnya. Kalau kata Pak Mama tuh kalian tuh harus punya ciri khas tersendiri. Apa ya ciri khas kita? Apa ciri khasnya? Berisik. Terus. Nah, oke, mungkin segini aja dari podcast kali ini. Kalau ada hal-hal yang penting dari podcast kali ini dicatat dan Diingat. ya Diingat. Di record kalau perlu. Di record kalau perlu. Tadi yang kelas 12 kalau perlu di record. Padahal ini nangis kok. Iya, nangis sebenarnya. Jangan sebenarnya. jangan di-cut itu ya. Yang itu jangan di skip, jangan Jangan di-cut. di-skip. Oke. Jangan lupa like, comment, Dan subscribe. ya, dan Subscribe. share ke teman-teman kalian ke alam goib, alam bahasa, alam tumbuhan, hewan, kalian share semuanya. Ya, pokoknya suka semua alam. Ya, semua alam biar pada nonton. Oke. Mungkin terima kasih buat Pak Dani Sama-sama. atas ininya. Pas waktu Mungkin bisa, yang Sukses mungkin terus. bisa kesini lagi nggak sih? Iya, kapan-kapan. Iya, Kalau kapan kita ya? udah lulus. Kapan ya? Eh, Nanti undang ketika saya mungkin sudah keluar. Udah susah. Skip, please, skip. Ataupun sudah menjadi sudah tidak menjadi pembina sih. Oh, jangan Kapan? spoiler. Oh, spoiler. Enggak Oh, dong. spoiler. Itu rahasia yang umum. Oke. Terima kasih buat Pak Dani udah menyempatkan waktunya di sini dan si apa ya? Siapa? Apa? Ya, see you next. See you next. Bye Ya, bye. Bye bye.